Habis duit kita minus. Minus sampai minus semuanya. Iya sampai minus, jadi minusnya udah kebanyakan dibatasin, jadi itu margin call bro namanya. Udah nggak bisa lebih minus lagi gitu dalam tanda petik. Selamat menonton ya, jangan lupa nonton sampai akhir, ada kejutan buat kalian. Hai semua, kembali lagi dengan saya Mr. Obol. Nah, Mr. Obol kan dari kemarin sudah bahas kan, ya kan, soal makanan, ya kan, soal tips and trick, ya kan, soal macam-macam, ya kan, soal ikan pun juga udah ada, ya kan. Nah, sekarang Mr. Obol sekarang mau bahas tentang sesuatu yang lagi hits nih di pasaran, ya lagi rame, ya lagi hangat-hangatnya nih. Kasus penipuan katanya nih, ya kan. Kebetulan nih Mr. Obol kedatangan langsung sama narasumbernya, ya kan. Namanya nih aplikasi Sunton. Nah, apa tuh? Bingung kan namanya? Baik, kita langsung nanya sama narasumbernya bagaimana. Namanya Mr. X, ya kan. Bro, waduh, sehat ya? Sehat bro. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bro, ini apa sih ini aplikasi Sunton itu apa sih bro? Jadi ini aplikasi yang lagi hits ya kemarin-kemarin. Jadi ini aplikasi yang bisa kita ngasilin duit bro. Sehari itu minimal kita 3% pasti dapat. Sehari 3%? Bunga deposito ya kalah bro. Ya kan? Deposito tuh bunga deposito bank itu sebulan itu berapa persen? Cuma sekarang katanya dengar-dengar cuma 1 atau 2 yang nggak salah. 2,5% bro. 2,5%. Kita 3 loh setiap hari loh. Itu bener tuh atau gimana tuh? Bener. Jadi awal-awal bener. Jadi dia sistemnya tuh dia kasih sinyal bro. Ini trading forex, dia kasih sinyal. Ini sinyalnya ada XAG, ada UK Oil. Setiap hari tuh dikasih diupdate. Jadi sekitar range-nya itu sehari itu jam 10 sampai jam 11 lah kita itu dikasih sinyal 10 sampai jam 10 malam pokoknya kita pantengin handphone ya kan sampai nanti ada sinyal gitu kan ping gitu kan nanti suruh ambil posisi gitu ya. Iya ambil posisi. Nah jamnya dikasih tahu juga sama dia via detik. Oh jadi gini bro ya kan kalau di trading kan ya kan apalagi trading forex dia tuh kalau yang Sunton ini dia tuh pakai yang oil, UK Oil, ya kan? Sama apa tadi? XAG. Sama XAG, ya kan? XAG itu perak, ya kan? Jadi kronologi ini sebelumnya tuh sempurna banget tuh guys. Jadi sehari tuh bisa profit 3% dari modal trading, ya kan? Modal trading. Iya, modal trading. Jadi kayak dikasih sinyal nih, open buy misalnya. Berarti kalau buy kan apa yuk? Berarti kan harga bakal naik, ya kan? Ini bakal cuan, ya. Kalau udah 3% bisa lebih kan kadang-kadang ya? Lebih. Dari pengalaman saya kalau kita normal itu kita 4-5%. Kalau kita licik, nah itu bisa lebih. Ya udah, jangan usah bahas licik-liciknya ya kan. Kita bahas normalnya kan udah 3%. Itu kan wow banget ya kan. Sama buka depositonya udah gedean ini, bisa kaya ya kan. Nah, sebelum bahas ini, misalnya ini pengen ini nih, berarti Sunton seperti gitu ya. Bisa tahu Sunton dari mana sih? Pertama kali itu saya tahu Sunton tuh dari teman bayi saya. Nah, teman bayi saya ini kan lumayan main juga tuh, main saham, main kripto. Wah, ini juga lah. Jadi pertama kali diajakin. Nah, awal-awal tuh saya nggak mau dong. Saya pikir saya udah tahu yang begini-begini ya pasti scam lah ujung-ujungnya. Nanti kita bahas ya, pasti penipuan. Nah, terus sekali tawarin nggak mau, 2 kali ngomong lagi nggak mau, sampai akhirnya saya coba-coba cari. Ya namanya manusia, kita greedy kan, ngeliat potensi profit, akhirnya terjun bro. Ikut. Ada minimal nggak bukanya berapa gitu pas awal masuk? Ada, minimalnya kecil banget bro, cuma 50 US dan kurs depo itu sekitar 15.376 kalau saya nggak salah ingat, atau 15.376 kalau nggak salah. Jadi sekitar ya paling 750.000 lah. Jadi awalnya Mr. X ini nih, awalnya masuk itu tuh 750.000 doang ya? Berarti iya, sangat terjangkau ya berarti ya? Sangat terjangkau. Berarti dia mengambil apa tuh? Dari potensi ya middle lah ya, middle to low, ya middle to up gitulah untuk mulai masuk ke aplikasi ini guys gitu. Habis itu cara daftar kemarin mudah? Cara daftarnya sebenarnya dibilang mudah banget juga enggak, dibilang berarti susah. Berarti kalau kayak kita daftar aplikasi saham gitu ya? Nah, saham. Iya kurang lebih sama, karena kan dia minta KTP juga. Saya pikir meyakinkan nih, dia minta KTP, terus dia minta alamat, dia minta nomor telepon. Jadi seolah-olah tuh untuk memvalidasi data lah. Terus juga nggak langsung kita masukin langsung
approve tuh bro, perlu waktu juga. Awal-awal pas saya masuk tuh seharian baru di approve. Jadi tampak awalnya sih nggak mencurigakan guys, normal-normal aja gitu. Tapi nanti kita lihat pada akhirnya ya bagaimana ya. Misalnya penasaran nih, ya kan? Pas waktu itu, tapi bener menghasilkan profit itu bener tuh. Cara menghasilkan profitnya dia tuh bagaimana? Bener tuh. Habis kasih ambil sinyal ya kan, terus kita ikutin, ya kan dalam jangka waktu tertentu yang dikasih. Pas kita masuk, ya minimal kita dapat 3% ya. Udah pasti tuh. Pasti bro, dan kita cuma kerja tuh 3-5 menit sehari. Dia juga pinter banget lah, dia bisa menebak durasi waktu profitnya. Memang nih hati-hati ya, kalau cara cari dapat uang yang gampang memang seperti gini, ada namanya high risk high return nih guys. Jadi nggak mungkin semuanya itu bisa dapat duit guys, ya kan. Tapi zaman sekarang kan zaman lagi susah ya kan. Nah cara milenial kayak kita ini cari duit yang mengenai dengan cara trading seperti ini guys. Tapi yang kayak gini nggak boleh dilakukan ya, soalnya berbahaya loh. Soalnya ya udah kita masuk itu ke scam. Nah katanya ini scam ya bro ya. Betul, scam. Ya, scam itu apa sih? Jadi scam ini penipuan lah. Jadi si Sunton ini terakhir-terakhirnya dalam tanda kutip melarikan diri dan gak ada yang bisa dicari. Mau cari siapa? Oh, bentar. Misalnya bingung. Scam. Berarti awalnya nih semua kayak terdaftar dong di OJK, Bapepti itu semua terdaftar ada? No. Jadi jujur saya tuh udah tahu ini bakal scam. Yang saya pertanyakan cuman when, kapan. Oke. Nah jadi saya juga sempat pelajari, kita kan rapi ya. Maksudnya kita lihat kita tuh orang mau scam tuh berapa lama sih. Nah jadi setelah saya baca-baca, saya pelajari tuh biasanya 2 tahun ya. Sejelek-jeleknya setahun lah baru scam. Karena kan dia perlu narik member dulu banyak, satu Indonesia, kalau perlu satu dunia supaya dikeruk semua duitnya join dia, terus baru terakhir di scamin kan. Ya cuman sekarang kan cara mainnya tuh dirubah gitu, dan Sunton tuh cukup meyakinkan karena dia tuh tradingnya itu via aplikasi yang bagus juga namanya MetaTrader 5 dan brokernya terdaftar di situ. Jadi menurut saya tuh wah ini ya bayangan saya minimal scamnya tuh paling nggak 1-2 tahun lah, nggak mungkin seperti itu. nggak mungkin 3,5 bulan ini langsung scam. 3,5 bulan masuk langsung scam? Langsung scam dari lifespan-nya dia. Bentar, waktu itu berarti sebelum scam pasti pernah withdraw duit dong, tarik duit. Itu semuanya lancar-lancar aja tuh? Normal aja sih. Jadi ya balik lagi, karena ini perusahaannya dalam tanda petik tidak terdaftar di OJK dan Bapepti, dia tuh nggak bisa langsung transfer duit ke kita. Dia tuh pakai namanya juga exchanger gitu namanya. Jadi dia suruh orang buat transfer duit ke kita. Nah terus dia nanti dibayar pakai, kalau setahu saya sih biasanya pakai kripto sih. Cuman kriptonya apa? Ya saya juga kurang tahu. Jadi exchanger itu nanti transferin duit ke kita ketika kita udah submit withdraw di websitenya Sunton. Nah itu biasa proses withdraw itu kita apply pagi ini, kita nyampainya itu besok malam. Jadi kayak saham gitulah, 1 harian lah withdrawnya. Masih normal. Jadi pada awal itu memang semua normal-normal aja nih guys, ya kan? Nggak ada masalah ya kan? Withdraw juga gampang. Withdraw tuh artinya kalau kita tarik duit ya guys, pasti kita udah dapat profit ya kan, kita ambil posisi, misalnya posisi buy misalnya, terus pada saat harga udah naik kita ambil posisi sell. Nah itu kan keuntungan dari profit tuh, kita bisa ambil tuh guys profitnya, ya kan? Ya, iya, bro, bro. Awalnya tuh mudah-mudahnya gampang ya, normal lah. Nah kan misal gue nanya nih, kronologi scam itu pada tanggal berapa ya kan? Terus kayak gimana sih kronologinya? Katanya sih bisa udah pasti ya. Kemarin tuh loss banyak ya? Lumayan. Oh ya, saya mau tahu dulu sebelum kita ngomong gini. Untungnya dari kemarin pas masuk kan $750. Sampai terakhir scam itu berapa sih nominal yang didapetin? Total profitnya? Oh iya, saya cerita dulu. Jadi Sunton ini juga bisa MLM nih bro. Ini yang udah tanda scam juga. Nah jadi saya udah lumayan tarik orang banyak ya, masuk banyak. Jadi terakhir itu nominal saya tuh $4.300 dari 250 jadi $4.300 dalam waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan dari 750 jadi $4.300 dalam waktu 1,5 bulan guys. Wow. Oke. Terus posisi scamnya jadi bagaimana? Jadi disuruh beli nih, ya kan? Ya kan? Disuruh posisi buy, ya kan? Atau posisi sell waktu itu pas kronologi scamnya?
Oh, jadi gini, saya cerita dulu. Jadi kurang lebih tuh sekitar awal Oktober lah. Jadi ada suatu hal yang mencurigakan. Jadi di mana tuh orang ke withdraw 2 kali. Mereka kan bilang company ini kan ke withdraw, ada sebagian nasabah yang tarik duit ke withdraw 2 kali. Nah, mereka tuh bilang withdraw bermasalah. Nah, saya sempat cek karena saya punya udah jaringan juga udah lumayan ya. Jadi saya cek teman saya, ada yang transfer 2 kali nggak? Ternyata beneran ada. Nah, jadi meyakinkan kan, oh mungkin sistemnya error tuh. Itu kalau nggak salah tanggal Senin 4 apa 5 Oktober lah, awal Oktober. Jadi Buktinya nanti bro cantumin ya bro ya kalau ada buktinya. iya, Nanti buktinya di sini guys. Jadi, nah, terus. mudah-mudahan ada ya. Nah, terus jadi ya ke transfer 2 kali benar. Nah, terus dia kan menyadari kan, oh ada katanya ada hole di sistemnya gitu loh. Nah, jadi kita menutup sementara akses withdraw, kita akan perbaiki server. Nah, itu ditutup withdraw-nya itu dari hari Rabunya kalau nggak salah. Mereka janjinya hari Seninnya itu akan benar. Awalnya mulai jadinya. Nah, terus ya karena cukup meyakinkan gitu loh, kayak karena ada buktinya juga yang kita bikin yakin kan. Ada buktinya, orang ada yang ke withdraw 2 kali bro. Kalau nggak ada buktinya kan, wah ini perusahaannya ngakal-ngakalin nggak? Jadi pada awal begini guys kata ini ya kan. Jadi tuh orang tuh sampai ke withdraw 2 kali. Withdraw artinya dia tuh narik duit. Ya misalnya narik duit misalnya 5 juta ya kan. Tapi dikirim sama perusahaan tuh total jadi 10 juta guys. Ya benar ya Pak ya? Iya benar-benar. Iya kan? Nah, kok tarik cuma 5 juta tapi dapetnya 10 juta. Nah, 5 juta kelebihannya itu akhirnya tuh minta dikembalikan oleh Suntonnya. Minta dikembalikan. Awalnya juga orang nggak ada yang mau ngaku lah bro. Udah Iya. masalah duit kan. Iya betul. Tapi akhirnya diminta balikan sama Suntonnya kan? Akhirnya diminta balik. Karena kalau nggak diminta balik katanya nanti dia bakal di-ban. Iya, bener ya? di-ban pasti. Habis itu Suntonnya ngomong nih, oh iya karena ada masalah di sistem. hole katanya. Katanya ada crowded, ada masalah There is sistem lah. a hole in our system. Oh, ya katanya ada trouble lah di sistemnya dia. Makanya sejak persenan kemarin ya atau Rabu? Senin tanggal 4 Oktober kalau nggak salah. Oh, Oktober itu kejadiannya. Oktober itu langsung nggak bisa withdraw tuh guys. Nah, pas nggak bisa withdraw itu kan orang-orang pada awalnya kan ya yakin lah, oh nanti mau diperbaiki, ya kan? Tapi ternyata nggak diperbaiki ya guys ya. Ya Mr. X ya. Mereka terkesan seperti memperbaiki juga, jadi ada update-nya lah segala macam. Nah, jadi itu kan awalnya nggak bisa withdraw tuh. Ini awal masalahnya nggak bisa withdraw dulu pertama. Nah, kedua tuh servernya nge-lag parah. Tapi dengan catatan server nge-lag parah, ya katanya dia tetap ngejagain supaya kita tetap profit walaupun servernya nge-lag parah. Nah, katanya bandar-bandarnya lah, top-topnya tahanin posisi lah supaya kita nggak loss segala macam. Dan emang benar sih kita masih profit. Nah, kita masih profit itu 3% masih dapat. Nah, masalah servernya lama-lama dibetulin. Dan untuk meyakinkan, ini kan biasa satu sinyal. Satu sinyal itu kalau normal itu kan kita 3% kan. Nah, begitu hari keempat atau hari kelima dikasih 2 sinyal, bro. Nah, dikasih 2 sinyal, satu sinyalnya lagi 6%. Katanya ada big market lah, apa segala macam lah, opportunity ada. Wah, pokoknya bahasanya cukup meyakinkan lah, cukup meyakinkan ada 2 sinyal. Nah, ketika ada 2 sinyal ini, saya firasat udah mulai buruk. Kok kita sehari duduk-duduk minimal targetnya 12%. In reality-nya 14-15%. Saya alami sendiri. Wah, ini kayak terlalu menjanjikan lah kalau 14-15% kan ya sehari. Itu kalau main normal. Kalau main curang, kita bisa 30% teman saya sehari. Oke. Terus dari situ tapi Mr. X tetap masuk itu. Ya karena Ada posisi. Karena udah tergantung nyemplung bro. Ya, buat kata kan ya, kita duit kita nggak bisa ditarik, masa nggak mau dimainin kan? Tapi posisi itu, oh ya, walaupun kita nggak masuk itu tetap posisi uang kita udah nggak bisa balik ya? Udah nggak bisa balik, udah tanggung. Dan saya pikir juga kalau dia mau nipu, ujung-ujungnya kan nggak bisa di withdraw, itu saya mainin aja terus. Oh gitu. Nah jadi posisi yang kemarin katanya tuh dia udah ambil posisi apa nih? Posisi sell akhirnya. Nah itu kan berlanjut terus kan. Belum sampai situ ceritanya. Okay. Jadi, nah terus mereka tuh iming-iming mau ganti web, tampilannya diganti. Oke. Wah, itu kita lebih percaya lagi kan. Mungkin masalah di sistem. Nah, mungkin mereka memperbaiki sistem dengan ganti infrastruktur webnya. Dan infrastruktur web baru meyakinkan banget bro. Jadi ya pokoknya app-nya desainnya jauh lebih bagus. Terus
dalam tanda petik security-nya di-upgrade, nggak bisa ke-hack. Wah, pokoknya tetap menjanjikan deh. Nah, cuman katanya di app baru udah bisa withdraw. Kita udah percaya dong. Nah, ternyata bisa diklik withdraw-nya, cuman statusnya selalu rejected, nggak di-approve. Kalau dulu kan pasti di approve. Nah, ini di rejected terus, padahal saya nggak curang. Kecuali yang curang-curang ya mungkin di rejected ya, oke. Saya nggak curang, cuman di reject. Seperti itu. Nah, terus ya udah deh. Nah, terus ada satu hari tuh yang sinyalnya memang aneh. Jadi biasa sinyal jam 10, setengah 11 gitu ya. Ini sinyalnya dikasihnya jam 9, setengah 10. Nah, itu udah mulai nggak normal. Cuman saya pikir ya duit saya udah tanggung, udah nyemplung juga. Ya udah, begitu dimainin, kita dibuat margin call semuanya. Posisi sell tiba-tiba harganya but. Nah, jadi contohnya di sini nih guys. Jadi ceritanya tuh pas Mr. X ini dia tuh ambil posisi sell disuruhnya, ya kan? Posisi sell ya kan, disuruh all in semua, dijanjiin 6% ya minimal ya. Minimal 6%. Minimal 6% ya kan. Nanti contoh sini di sini guys ya, di sini juga guys ya. Nanti tiba-tiba ya kan, harusnya kan kalau posisi sell kan ya harusnya makin turun ya. Tapi ini enggak ya kan. Langsung dibeli sama bandar segede-gede langsung naiknya cut gitu sampai terjadi margin call. Nah, margin call itu apaan? Margin call itu kalau kondisi kayak situasi itu kayak berbalik arah lah, ya kan? Harusnya posisi kita buy, harusnya dia naik, tapi ternyata dia turun sampai limit keuangannya kita tuh yang berupa poin itu ada hitungannya itu sampai kena batasnya, itu namanya margin call guys. Yang benar ya Mr. X ya? Bisa sampai likuiditas. Saya tambahin lagi. Okay. Jadi duit kita tuh bukannya habis, duit kita minus sampai minus semuanya. Iya, sampai minus. Jadi minusnya udah kebanyakan dibatasin, jadi itu margin call bro namanya. Udah nggak bisa lebih minus lagi gitu dalam tanda petik. Ini pun. Tapi kalau minus gitu kita nggak usah nambah duit lagi kan? Nggak usah. Tapi udah nggak bisa trading bro. Oh iya benar. Oke. Tuh, kalau udah margin call gitu udah bahaya tuh guys ya kan? Terus cara bedain ini nanti nih, kan misalnya sudah berpengalaman nih, cara bedain robot yang nggak scam sama yang bener bagus itu bagaimana sih bos? Nah ini juga sebenarnya satu sisi ini merugikan ya, karena ada beberapa orang. Pasti ada traumatik dong ya? Pastilah. Soalnya teman saya ini juga ada nih, tapi dia tuh main robotnya tuh tradingnya apa ya? Trading apa gitu? Katanya cuma satu hari cuma dikasih cuan 1% doang katanya. Dan itu 99% berhasil. Apakah begitu bro? Apakah itu termasuk aman juga? Enggak, yang itu pasti udah enggak lah. Mana ada satu hari bisa 1% kan? Meskipun kalau udah ada pun, saya nggak bakal komersilin loh. Misalnya modal gue cepetil, gue sebulan udah bisa 30 juta. Ngapain harus capek-capek saya jual robotnya segala macam? Saya pakai buat saya sendiri. Berarti juga scam juga dong? Scam juga. Berarti bapak bilang nih, Mr. X ngomong berarti nggak ada yang benar dong? Ada yang benar. Oh, ada yang benar. Tapi ada. Kita perhatikan dulu ya. License-nya, Bapepti-nya gitu ya. Nah, di OJK itu bro, juga ada dua. Setelah saya pelajari, ada terdaftar dan berizin. Bedanya apa tuh? Nah, jadi terdaftar tuh, ya udah OJK tahu ada perusahaan lo, tapi nggak punya izin. Oke. Nah, kadang-kadang tuh suka mereka dimainin psikologisnya kita. Maksudnya perusahaan ini terdaftar, oh kita pikir aman dong. Nah, guys, kalau guys pernah lihat ya, kayak perusahaan ini terdaftar di OJK. Nah, memang perusahaan itu gampang terdaftar, tapi tidak berizin, bener ya? Bukan, ya kadang-kadang juga sudah berizin. Tapi kalau kita mau punya izin, kita harus terdaftar. Tapi kalau sudah ada tulisan berizin OJK, berarti sudah legal tuh guys, sudah terdaftar ya udah punya izin pastinya, bener bos ya? Iya, kalau terdaftar doang tuh bisa, tapi nggak punya izin. Kalau punya izin ya pasti harus terdaftar. Berarti harus ngetesnya kayak begitu ya? Berarti kita ngecek juga tuh guys sebelum kita untuk masuk ke dalam sistem robot kayak begini. Soalnya kalau robot ini kan nanti dimainin sendiri. Berarti sama robot hampir sama lah ya? Kurang lebih hampir sama lah ya? Bedanya tuh yang bikin kita percaya ini trading manual bro. Kalau yang ini Sunton ini dia trading manual. Nah, kalau ada yang ada misal robot juga tahu nih, juga ada robot nih. Robot ini ya chance untuk loss-nya juga ada, bener ya bos ya? Ya, tapi harus ada izinnya juga nih. Makanya sebelum kita mulai untuk trading robotnya, kita lihat dulu nih status perusahaan ya. Status perusahaan kayak Bapepti, OJK, apakah sudah terdaftar atau belum gitu ya. Nah, terus
apa sih hubungannya Sunton dengan Mark AI? Mark AI apalah itulah. Nah itu yang kayak Mr. Robot tadi sempat sebutkan, robot yang bisa cuan 1% sehari. Oh, itu namanya Mark AI. Namanya Mark AI bro. Mr. Robot mah taunya robot, Nika lagi taunya robot trading guys, ya kan? Oh berarti itu hubungannya dengan itu apa tuh? Jadi gini, sebenarnya kita cerita sedikit ya, Mark AI itu terlalu, saya bilang sih, tapi dia kerjanya rapi, ini orang, jadi dia sempet bikin kantor kan 2 di Surabaya, jadi wah kerjanya ini rapi banget, rekeningnya juga rapi, terus cara kerjanya tuh juga rapi, ada app-nya segala macam. Makanya sebenarnya lebih dan pada kutip meyakinkan, tapi saya sempat tawarin, saya udah nggak mau. Kenapa? Karena sistemnya ini arbitrase. Jadi arbitrase itu apa? Jadi kita itu bisa, setahu saya ya, pas saya jelasin, karena nanti robot ini bekerja, misalnya beli koin di exchange A terus tukar di exchange B yang harganya ada selisih. Kalau kripto kan suka begitu, antara exchange A dan B itu suka ada selisih. Nah selisihnya itu tuh jadi profit dan terlalu ribet lah ya. Bukan terlalu ribet, terlalu hebat. Ketika kita cuman gonta-ganti seperti itu, lu bayangin bisa 40% sebulan. Nah, berarti untuk kondisi sekarang nih ya kan, menurut Mr. X ya, investasi apa sih yang aman nih untuk kaum milenial sekarang nih? Oh, apa saham aman nih? Saham aman nggak? Soalnya udah mau window dressing nih, akhir tahun. Sama January effect nanti nih kan nih. Aman nggak nih bro untuk masuk ke pasar modal nih sekarang nih? Menurut saya sih aman, karena paling nomor 1 tuh paling aman tuh saham. Kenapa? Saham ya, karena pertama uangnya kita mainin sendiri ya. Satu mainin sendiri, Nggak kedua pakai robot ya. nggak pakai robot, kedua kan rekeningnya atas nama kita. Oh iya betul tuh guys. Nah ketiga, harga saham di semua aplikasi pasti sama. Nah guys, nah jadi sekarang gini aja guys, sabar rangkumin ya kan. Di dunia ini sekarang zaman lagi susah nih guys, ya kan. Ya kan. Jadi cara cari duit yang gampang, ya kan. Jangan cara milenial lagi. Memang pertama bekerja dong. Tapi yang kedua investasi. Nah, untuk investasi kali ini ya, Miss Obol lebih sama Mr. X sih sepakat kita mendingan main di pasar modal aja guys. Karena pertama lebih aman, yang kedua harganya itu beneran transparan, ya Pak ya. Ya, semuanya kita bisa tahu di semua aplikasinya, di Binance lah, di saham bukan pakai Binance bro. Oh, iya, itu kripto. Oh iya salah Miss Obol. Di mana? Di Ajaib ya kan? Di iPod segala macam. Di Mirai ya. Dan kita tuh bisa tuntut kalau sampai kenapa-napa. Maksudnya kita tahu ownernya lah segala macam. Kalau Sultan nama maka ini kan nggak bisa bro. Karena kalau Sultan itu memang udah nggak berizin. Jadi mau siapa yang disalahin? Oke deh kalau gitu ya sudah, berarti anggapnya kita ini pembelajaran lah ya Mr. X ya. Pembelajaran memang tuh cara mainnya udah dirubah, nggak seperti kalau tahu di sini nanti ada Mia, itu scamnya itu juga nggak langsung lah, malah udah rapi bisa scam gitu loh. Pokoknya ini pembelajaran banget, scamnya yang cepat gitu loh, nggak scam yang tunggu beberapa lama. Karena bayangan kita dulu tuh money game tuh biasanya scamnya tuh ya 1-2 tahun lah paling nggak. Nah sekarang nih bisa 3,5 bulan ini Sultan scam, bisa nanti mungkin yang berikutnya 1 bulan. Kita nggak tahu mau scam berapa lama. Bahkan mungkin yang perusahaan yang udah running 3-4 tahun bisa nanti mungkin juga di scamin. Yo guys, jadi kalau dari Mr. Obol sih mendingan pasar modal aja ya, aman ya kan, terpercaya ya kan, dan udah ada gedungnya tuh, yang gedung pasar modal udah ada kan, yang di sekitar Senayan. Ini nggak usah pusing-pusing guys, ya kan? Pengen aja cintailah produk-produk Indonesia. Sama ada lagi nih Mr. Robot nih. Apa tuh? Satu lagi kripto. Kripto juga masih menjanjikan ya? Masih menjanjikan karena kripto ini menurut kita ya, maksudnya masih ada izin Bapetinya. Jadi itu bisa diperdagangkan dan nanti lama-lama nanti di Indonesia roadmap-nya itu mau bikin bursa kripto. Sama di kripto nih guys, ya kan? Berarti cukup 2 ya, cukup 2 ya. Pasar modal sama kripto ya, jangan yang lain ya. Nah kriptonya juga jangan beli koin-koin micin, Mr. Robol. Iya, beli koin yang udah gede aja, yang udah tahu lah. Iya, kayak BNB, kayak Doge, kayak BTC gitu ya. Ethereum gitu kan. Oke guys, sudah cukup ya penjelasannya, sudah mengerti ya kan. Jadi lain kali harus hati-hati dalam memilih perusahaannya guys. Cermati dulu ya kan, analisis dulu sebelum masuk ke investasinya. Oke, sampai jumpa di video Mr. Obol selanjutnya ya.
Dadah. Thank you ya Mr. X ya, sudah berbagi pengalaman ya. Dadah. Thank you yang sudah nonton video ini ya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video dari Mr. Obol selanjutnya. Dadah.